Baik, selamat sore rekan-rekan sahabat Melek Hukum. Kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, bikin sahabat Melek Hukum dalam waktu singkat. Perkenalkan, saya Amarta Christine, mewakili EYR, Center for Legal Studies, yang akan memandu dialog sore hari ini dengan topik sistem pemerintahan di Indonesia. Law Literacy kita kali ini sudah ditemani oleh Bapak Dr. Andes Aminullah sebagai narasumber. Pak Amin adalah anggota KPU Provinsi DKI Jakarta periode 2008 sampai dengan 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum pada Komite Olahraga Nasional Provinsi DKI Jakarta. Pak Amin memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada tahun 2012. Selamat sore Bapak, bersyukur sekali Pak kita bisa mendapatkan waktunya Pak Amin sore hari ini. Ya, terima kasih. Sama-sama sudah diundang. Baik Pak. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan nih Pak, apabila berbicara mengenai sistem pemerintahan, setiap negara tentu memiliki sistemnya sendiri. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan juga merupakan salah satu unsur yang menentukan bagaimana suatu negara dapat menjalankan roda pemerintahannya. Maka dari itu, hal ini yang membuat sistem pemerintahan menjadi penting untuk dapat dipelajari. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak. Ya. Baik, Pak Amin. Apa yang paling penting nih Pak untuk dipahami dari suatu sistem pemerintahan? Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin menyampaikan sedikit saja. Saya kira yang pertama, tentu saja kalau kita mengacu kepada katakanlah teori-teori klasik tentang bagaimana sebuah negara terbentuk, yang kita kenal seperti ya mungkin dari sekolah dasar bahwa negara itu terbentuk harus ada tiga unsur, yaitu ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan ada pemerintahannya. Nah, sehingga kalau wilayah dan rakyat itu terlihat ya, tapi kalau pemerintahan kan tidak nyata, sehingga itu yang memicu dari kalangan pemikir pada saat awal untuk membentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan itu. Gunanya apa sistem pemerintahan tersebut? Kenapa itu menjadi penting sekali? Karena sistem itulah dan subsistem di bawahnya, di dalamnya yang mengatur tentang negara, tentang rakyat, dan tentang wilayahnya itu sendiri. Sehingga tanpa sistem maka pemerintahan itu tidak berjalan, karena dalam sebuah negara itu harus ada yang govern, ya, ada yang mengatur dari pemerintahannya itu sendiri. Sehingga disitulah pentingnya sistem pemerintahan itu harus ada dan dianut oleh setiap negara. Itu saya kira. Ya. Baik Pak, jadi kalau boleh sedikit saya simpulkan ya Pak Amin, berarti mengapa gitu ya sistem pemerintahan itu penting untuk dipelajari, untuk diketahui, karena sistem pemerintahan itu sendiri merupakan unsur dari supaya suatu negara dapat terbentuk secara utuh gitu ya Pak, selain tadi Bapak bilang rakyat, wilayah, kemudian pemerintahan itu sendiri. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, saat ini apa saja sih Pak sistem pemerintahan yang populer dikenal secara global Pak? Iya, kalau kembali lagi saya katakan kalau secara klasik gitu pemerintahan itu sistemnya ada dua ya. Yang pertama adalah sistem monarki atau monark, dan yang kedua adalah sistem republik. Dan kemudian nanti ada banyak pecahan-pecahannya. Apa itu cirinya? Kalau monarki itu pemerintahannya itu terutama pada kepala pemerintahannya dia ditunjuk berdasarkan garis keturunan atau diwariskan. Ya seperti yang kita kenal dengan kerajaan-kerajaan itu. Dan sedangkan republik
pemerintahan itu dibentuk melalui proses pemilihan umum untuk waktu tertentu yang diikuti prosesnya itu oleh seluruh rakyat yang sudah mempunyai hak pilihnya tentu saja. Ya. Jadi itu yang membedakan dua sistem besar lah pemerintahan yang ada sekarang. Sedangkan republik itu nanti ada banyak juga tuh, ada yang dengan sistem yang parlementarian atau parlementer, kemudian ada yang presidensial, atau ada yang mix di antara kedua itu, semi presidensial. Itu yang sekarang ada gitu karena pemerintah sistem itu juga sangat dinamis. Jadi ketika negara itu ada, mereka pilihannya adalah pada sistem yang seperti apa gitu, kayak misalnya negara kita mengenal presidensial tapi atas dasar Pancasila karena dasar negara kita. Jadi berbeda juga dengan negara yang lain yang presidensial juga tapi presidensialnya tidak seperti yang ada di Indonesia gitu, Mbak. Baik Pak Amin. Berarti artinya Pak, sistem pemerintahan presidensial ini di setiap negara itu tidak sama gitu ya Pak ya, tidak persis sama, karena di Indonesia sendiri itu menganutnya sistem pemerintahan presidensial yang berdasarkan Pancasila, seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik Pak, saya agak penasaran nih Pak, tadi Bapak menjelaskan mengenai sistem pemerintahan mix gitu ya Pak, antara parlementer dan presidensial. Mungkin dapat dijelaskan lebih ini lagi nih Pak. Apa sih Pak? Iya. Jadi kalau yang secara kutub antara yang presidensial dengan yang parlementer kan jelas ya kepala pemerintahannya. Kalau yang presidensial, presiden yang dipilih oleh rakyatnya gitu ya. Sedangkan kalau yang parlementarian, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri yang dipilih melalui parlemen. Dan dia tentu saja dipilih dari pemenang pemilunya di parlemen tersebut. Nah, yang mix itu menggabungkan kedua itu gitu. Jadi dia menggunakan tetap ada presiden dan juga ada dengan parlemen gitu. Nah, sehingga disesuaikanlah, ada presidennya ada, kemudian sebagai kepala negara, tapi kepala pemerintahannya tetap di Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen yang memilihnya gitu. Jadi mix itu yang terjadi gitu. Iya. Baik Pak Amin, jadi mix itu artinya ada presidennya gitu ya Pak, kemudian ada juga parlemennya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ada Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Oke, gitu. Baik. Pembagiannya di situ. Bagiannya di situ ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau boleh saya sarikan sedikit nih Pak, tadi dari pertanyaan nomor 2 untuk sistem pemerintahan yang saat ini populer secara global itu ada monarki gitu ya Pak ya. Kemudian ada republik yang turunannya itu ada sistem pemerintahan parlementer, presidensial, dan juga mix yang tadi Bapak jelaskan. Baik Pak Amin. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apabila rekan-rekan yang sudah bergabung memiliki pertanyaan untuk disampaikan, silahkan sampaikan di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan. Kalau begitu kita lanjut nih Pak ke pertanyaan nomor 3. Mungkin bagaimana nih Pak penerapan dari sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Indonesia menurut pandangan Bapak, baik dari sudut pandang pro maupun kontra, Pak Amin? Silahkan Pak. Baik, tentu saja kita batasi saja ya yang sekarang sudah berjalan ya presidensial, karena kita kan sudah mengalami pasang surut ya. Ketika awal negara ini ada gitu kan, sempat juga presidensial terganggu juga dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang lain, sempat juga berbentuk federalisme. Setelah itu kembali lagi ke bentuk negara kesatuan. Ya, sekarang memang sudah presidensial, sudah diakomodir semua yang mengatur itu di dalam Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Jadi bahkan kekuasaan presiden juga di situ juga diatur pembatasan-pembatasannya dan juga kewenangan khususnya. Nah, kemudian sebagai
prinsip-prinsip presidensial juga sudah ada di sana, di mana misalnya ada pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, kemudian juga pemerintah eksekutif itu tidak terbagi lagi gitu. Jadi hanya presiden dan wakil presiden saja, tentu saja dibantu dengan perangkatnya itu menteri-menteri, dan kepala pemerintahan tunggal itu kepala negara. Kemudian yang menjadi presiden gitu ya. Ya. Kemudian tidak boleh ada anggota legislatif yang merangkap di eksekutif, baik di tingkat pusat secara vertikal maupun horizontal. Nggak boleh itu ada anggota dewan merangkap sebagai menteri misalnya gitu. Dia nggak boleh itu di situ. Nah, kemudian juga ada juga prinsip universal yang lain adalah presiden nggak bisa membubarkan parlemen gitu ya. Jadi presiden tidak bisa membubarkan parlemen. Kemudian supremasi konstitusi di situ jelas gitu, di awal-awal konstitusi itu dikatakan bahwa semua kembali kepada undang-undang dasarnya gitu. Ya. Dan juga presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Itu saya kira prinsip-prinsip itu sudah terjadi dan sudah dilaksanakan dalam sistem presidensial kita. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah dijalankan betul atau hanya seremonial saja, atau hanya secara fundamental belum terjadi gitu. Ya, memang kembali ketika perjalanan pemerintahan itu saja bergantung kepada sekali lagi personnya, dan juga kita tidak bisa memungkiri bahwa kesepakatan awal kita memang partai politik lah yang membentuk itu semua. Jadi partai politik memegang peran penting karena melalui partai politik lah presiden-presiden itu dicalonkan itu, walaupun terbuka juga untuk calon independen. Nah, sehingga apa yang terjadi menjadi semakin ya katakanlah lucu gitu, ketua umum partai politik yang membentuk dan yang mengusulkan presiden itu menjadi bawahannya presiden gitu. Sehingga presiden, kalau misalnya presidennya tidak menjadi ketua umum atau tidak bagian dari partai politik secara langsung, maka dia bisa diganggu oleh partai politik yang ada di dalam kabinetnya sendiri gitu. Jadi saling keterkaitan ini yang saya kira perlu dievaluasi, atau katakanlah harus jadi pemikiran para pemikir dan juga para ahli bagaimana membentuk pemerintahan yang keluar dari itu semua. Dan dalam perjalanannya kan selalu begitu, bahwa presiden mengatakan bahwa ketika ada pemilu kampanye misalnya, dia mengatakan bahwa saya tidak akan bisa di-steer oleh partai politik gitu. Tapi pada kenyataannya kan ketika dia diganggu di parlemen, dalam artian karena parlemen punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, maka dia membutuhkan para ketua umum partai politik yang ternyata para ketua umum itu adalah menjadi bawahan dia gitu. Jadi di situ yang kritik yang terjadi perjalanan presidensial di Indonesia gitu. Yang saya lihat begitu, Mbak. Baik, Pak Amin. Artinya kalau begitu partai politik masih memegang peran yang cukup signifikan gitu ya, Pak ya, sehingga bisa mempengaruhi mungkin ya, Pak. Ya, karena itu kan memang kesepakatan negara ya, bahwa negara pemerintahan ini dibentuk melalui proses partai politik di dalam pemilu gitu. Perannya masih penting, masih besar gitu. Besar gitu ya, Pak ya. Dan menurut Bapak itu yang masih perlu dikritisi gitu ya, Pak, untuk peran partai politik ini dalam sistem pemerintahan kita sekarang. Betul, betul. Apalagi ternyata kabinet yang dibentuk itu benar-benar kabinet pelangi gitu. Jadi tidak kabinet yang ketika partai itu menang maka partai si presiden itulah semua mendominasi kabinet, tidak, tapi masih mengakomodir gitu kan, masih mengakomodasi kepentingan partai politik yang lain. Jadi sangat bervariasi sendiri, sehingga bahkan lawan dari presiden pemenang itu dimasukkan ke dalam kabinetnya. Jadi untuk apa ada pemilu gitu kan? Kalau ujung-ujungnya ternyata semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan gitu. Ya. Dalam hal ini eksekutif ya, dalam ini eksekutif gitu. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Mungkin sedikit nih Pak pertanyaan saya mengenai hal ini. Berarti adanya oposisi gitu Pak dalam kabinet itu menjadi penting gitu ya Pak ya? Kalau oposisi di kabinet, oposisi itu di parlemen ya.
Oh dan iya, iya. Betul, Pak. di luar pemerintahan dalam kabinet. Oke. Gitu. Mungkin ada kaitannya dengan prinsip check and balances juga ya, Pak Amin ya? Betul. Check and balancesnya itu memang kalau di dalam sistem pemerintahan itu terbatas hanya untuk Indonesia, saya lihat hanya terbatas pada eksekutif, yudikatif dan legislatif gitu. Tidak terlembaga sebagai suatu yang memerintah dan yang oposisi gitu. Jadi bahkan ada beberapa pendapat dari para ahli bahwa oposisi tidak dikenal di Indonesia. Yang ada ya semacam penyeimbang lah gitu. Penyeimbang. Begitu. Iya. Baik, Pak. Kalau begitu, Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Amin. Ya. Mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit, Pak, mengenai sistem pemerintahan presidensil ini menyaratkan adanya pemisahan kekuasaan gitu ya, Pak ya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai perwujudan dari check and balances. Nah, menurut pandangan Pak Amin, bagaimana nih Pak praktik dari perwujudan check and balances tersebut di Indonesia saat ini? Iya, kembali lagi kalau secara kelembagaan sudah jelas ya, tidak ada campur lagi. Jadi eksekutif murni dia menjadi pemerintahan dan legislatif melakukan pengawasan gitu kan, pembagiannya seperti itu. Jadi undang-undangnya dibentuk bersama-sama eksekutif legislatif dan yang mengawasi jalannya pemerintahan itu adalah legislatif itu sendiri. Nah itu sudah check and balance-nya seperti itu yang terlembagakan. Tetapi bagaimana mungkin kalau misalnya walaupun sudah ada beberapa kasus gitu, DPR-nya ingin mengkoreksi si presiden yang dari partai politik, tentu saja anggota DPR-nya kan tetap seperti takut kan, karena partai sekali lagi kembali tadi punya kewenangan penuh, dia bisa di-recall kan, diganti kalau dia katakanlah tidak sejalan dengan kebijakan partai politik yang mendukung penuh kebijakan pemerintahan atau presiden itu sendiri gitu. Jadi check and balance di sini memang harus ada kewenangan yang penuh nih dari anggota DPR. Ketika dia terpilih, dia harus katakanlah punya kekuatan penuh untuk tidak harus memenuhi keinginan dari partai politiknya, walaupun ini tidak populis, dengan resiko dia di pemilu berikutnya mungkin tidak dicalonkan lagi gitu. Jadi selama 5 tahun ketika dia menjabat, dia harus betul-betul menjalankan fungsi yang untuk mengawasi itu gitu. Seharusnya begitu. Tapi kalau yang kenyataan sekarang kan tidak seperti itu. Walaupun mungkin sekitar 15 tahun yang lalu pernah terjadi itu ketika katakanlah pada saat itu Pak SBY itu sudah hampir diimpeach itu oleh parlemen, di mana anggota parlemen yang akan mengimpeach beliau itu adalah partai-partai politik yang ada dalam kabinet gitu. Walaupun akhirnya tidak terjadi ya, tetapi sudah sempat ada hak angket, kemudian yang lainnya gitu ya, tetapi tidak terjadi. Nah itu menjadi catatan sejarah juga bahwa sebetulnya bisa kok kalau anggota parlemen benar-benar ingin menggunakan kewenangannya itu untuk melakukan katakanlah mengawasi jalannya pemerintahan dengan benar gitu. Ya. Begitu, Mbak. Baik Pak Amin, jadi untuk praktiknya sendiri memang secara kelembagaan itu sudah jelas gitu ya Pak ya, terlembagakan secara signifikan. Namun mungkin improvementnya tadi itu di bagian legislatif gitu ya Pak ya. Di DPR mereka perlu kewenangannya itu perlu lebih strict lagi supaya tidak selalu mengikuti kemauan partai politiknya mungkin Pak. Betul. Itu idealnya begitu, Mbak. Idealnya seperti itu ya Pak ya, karena fungsi pengawasan di legislatif gitu ya Pak ya. Iya, betul. Baik Pak Amin, kalau begitu Pak, mungkin terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri diskusi sore hari ini, mohon nih Pak closing statement dari Pak Amin sebagai pesan untuk para sahabat melek hukum yang sedang menyaksikan, yang juga mungkin punya perhatian akan politik dan demokrasi di Indonesia. Iya, yang pertama tentu saja harus disampaikan sistem pemerintahan yang sudah diambil oleh kita yaitu presidensial dan juga
dalam pelaksanaannya memang tidak bisa seperti idealnya gitu ya, karena memang tidak ada yang ideal saya kira dalam sebuah sistem pemerintahan dimanapun. Saya kira masih ada celah-celah, katakanlah bukan penyimpangan tetapi residu-residu lah di situ ya. Residunya itu memang beda-beda gitu. Nah, untuk di kasus Indonesia memang terlalu banyak variabel yang mengkontribusi bagaimana pemerintahan itu berjalan dengan ideal gitu ya. Nah, karenanya saya kira siapapun bisa memberikan kontribusi untuk melihat bahwa di mana sih titik-titik singgungnya supaya ini bisa berjalan dengan baik seperti yang tadi saya katakan. Misalnya kalau dia jadi anggota DPR, Ya. kebetulan di komisinya dia mengawasi satu kementerian yang menterinya adalah ketua umum dia, kan ini jadi seperti tidak pas Ya. gitu. Atau bila perlu dibuat satu aturan yang jelas gitu, terlembaga lagi aturannya bahwa tidak boleh menteri itu misalnya ketua partai politik itu menjadi menteri misalnya, kan itu lebih elok gitu. Jadi enak gitu, walaupun dia pernah satu partai tapi dia bisa lebih jelas lagi untuk melakukan koreksi terhadap kementerian. Atau yang kedua misalnya yang lebih gampang, presiden menunjuk menteri dari partai manapun, tapi ketika dia jadi menteri dia harus copot jabatan partai politiknya gitu. Jadi ya udah nggak partai politik lagi. Jadi dia menjadi profesional murni. Nah itu saya kira juga salah satu cara agar check and balances ini bisa berjalan, itu saran saya. Kemudian tentu saja memang terus menerus saya kira secara berkala kita perbaiki. Jadi termasuk misalnya amandemen Undang-Undang Dasar, kan kita pernah melakukan undang-undang amandemen itu sebanyak 4 kali, dan kenapa tidak gitu kalau kita tinjau ulang apakah dalam pelaksanaan selama kurun waktu 22 tahun ya, dari yang terakhir tahun 2022 itu apakah ini tidak harus kita lakukan evaluasi lagi, kita amandemen lagi, atau kita tinjau ulang lah mana-mana pasal yang sudah tidak sesuai lagi, atau dalam pelaksanaannya ternyata menjadi celah-celah yang menjadi tidak baik gitu dalam pemerintahan gitu. Saya kira closing saya. Baik Pak Amin, jadi sekiranya perlu untuk evaluasi kembali Undang-Undang Dasar kita ya Pak ya, supaya penerapan dari prinsip check and balances ini bisa berlangsung dan terjaga seperti semestinya.